Kita dalam kehidupan ini selalu pasti akan memiliki teman, memiliki sahabat. Namun teman itu kadangkala adalah ada dua fungsi. Dia bisa mensupport tujuan dan keinginan yang akan kita capai, tapi ada juga teman yang sifatnya nanti akan menjadi batu sandungan, bahkan penghambat bagi kita untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Untuk itulah kita harus berhati-hati memilah teman teman yang akan kita ajak untuk bersama-sama dalam mencapai tujuan kita. Namun demikian, mana teman yang harus kita jauhkan agar tujuan kita tidak terhambat oleh keberadaan teman tersebut. Ada beberapa tipe teman sesungguhnya yang patut kita jauhi dan kita hindari untuk berteman. Yang pertama adalah teman yang sifatnya suka mengeluh. Ketika dia datang kepada kita, dia selalu mengeluhkan tentang dirinya sendiri, tentang hubungan dengan keluarganya, tentang pekerjaannya, tentang hubungan dengan pacarnya, atau lain sebagainya. Ketika dia selalu mengeluh kepada kita, tentu kita harus mampu memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan bantuan. Padahal sesungguhnya kita juga perlu sharing, perlu teman yang pada akhirnya memberikan bantuan kepada kita dalam konteks memberikan saran, memberikan pertimbangan. Ketika dia selalu mengeluhkan tentang kondisi dia, tentu kita tidak selamanya bisa memberikan solusi, memberikan jawaban. Dan ini sangat tidak baik apabila kita berteman dengan orang-orang seperti itu. Yang kedua adalah teman yang suka menceritakan kejelekan orang. Nah, ketika kita bicara dengan teman, kemudian dia datang, suka sekali menceritakan kejelekan orang lain di hadapan kita. Si A sifatnya begini, si B sifatnya begini, selalu yang jelek-jelek dipersoalkan tanpa pernah menyampaikan tentang hal yang positif dari teman tersebut, sehingga kita tidak bisa mencari inspirasi apa sesungguhnya yang bisa kita petik dari kebaikan teman tersebut. Tapi yang kita dengar selalu adalah tentang kejelekannya, tentang keburukannya, sehingga kita menjadi negative thinking kepada teman yang lain itu. Nah, ketika itu terjadi, jangan harap suatu ketika Anda juga akan diceritakan oleh orang tersebut ketika dia bertemu dengan orang lain. Jadi kejelekan Anda kepada orang lain, keburukan Anda akan selalu juga diceritakan, sehingga menjadi bahan cerita bahwa Anda akan negatif di depan orang lain. Jadi orang yang suka menceritakan keburukan atau kejelekan orang lain kepada kita, itu patut kita hindari. Yang ketiga, teman yang patut kita hindari adalah teman yang sifatnya egois, di mana dia hanya mementingkan tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia ingin mencapai tujuan, mencapai kepentingannya untuk hal-hal yang kebaikan dia, kemudian dia berteman dengan kita. Kita akan selalu dihubungi di SMS, di telepon, bertemu, berkomunikasi, tapi hanya untuk kepentingan dia sendiri. Nanti ketika tujuan dia tercapai, yakinlah suatu saat Anda akan ditinggalkan. Dia tidak akan pernah menghubungi Anda, tidak akan pernah nelpon Anda, tidak akan pernah WA Anda, SMS atau lain sebagainya. Tapi suatu saat dia akan datang lagi ketika dia memerlukan Anda. Nah, ini teman yang sifatnya egois yang patut kita hindari. Yang keempat adalah teman yang suka ingkar janji. Padahal sesungguhnya kalau kita berteman, tentu ada komitmen, tentu ada kesepakatan yang sudah kita jalin dalam konteks kita berteman. Ketika dia memerlukan bantuan, kita bantu. Kemudian ketika kita minta tolong untuk pertimbangan, dia memberikan solusi dan lain sebagainya. Tapi ketika dia suka ingkar janji, pada titik tertentu kita meminta janjinya dia, tapi dia tidak mampu memenuhi. Nah, disitulah kita patut kita hindari bahwa sesungguhnya teman yang suka ingkar janji itu harus kita jauhkan, karena berarti dia tidak komitmen, tidak konsisten dengan pertemanannya. Jadi jangan berharap banyak pada orang yang suka ingkar janji tersebut. Yang terakhir adalah teman yang memang tidak komitmen dan disiplin. Jadi ketika kita bicara pada teman yang tidak disiplin, khususnya dalam hal disiplin waktu, yang sering memperlakukan jam karet, maka jangan kita berpikir kita akan capai tujuan dan kesuksesan yang kita ingin rancang. Karena ketika sekali kita tidak konsisten, tidak disiplin dengan waktu, dengan program, dengan rencana yang kita sudah bangun, maka selamanya tidak akan mudah dipercaya oleh orang lain. Jadi trust atau kepercayaan itu sangat penting. Ketika Anda membangun kepercayaan, membangun komitmen dengan orang lain, Anda kemudian tidak disiplin, tidak memperlakukan sesuatu yang terprogram, bahkan selalu memikirkan tentang jam karet, kemudian tidak komit
maka di situ akan Anda ditinggalkan. Jadi jangan pernah mengingkari dan mengurangi kepercayaan orang lain pada Anda hanya sekali saja. Karena sekali Anda tidak dipercaya, sulit untuk mencari kepercayaan bagi orang lain. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mari kita bersama-sama untuk memilah mana teman yang patut kita ajak berteman untuk memberikan support, memberikan dorongan, dan mana teman yang patut kita hindari agar tujuan Anda tidak terhambat akibat pertemanan tersebut.